nggak nyangka ya, karena ya seorang aku loh, manusia yang nggak sempurna, manusia yang banyak dosa. Sebelum ke beritanya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Berderai air mata, Janita Janet tak kuasa menahan tangisnya menceritakan kebahagiaan bisa menjalankan ibadah umroh bersama suami tercinta Danu Sofwan dan keluarganya. Bisa pergi dan memberangkatkan ayah dan ibundanya ke Tanah Suci menjadi doa dan cita-cita terbesar Janet sejak lama. Bahkan yang lebih membahagiakan, bagi Janet ia bisa keluar negeri bersama sang suami dengan menjalankan ibadah umroh. Rasa syukur pun terus dipanjatkan Janet yang bisa melihat Ka'bah bersama suami, orang tua dan ibu mertuanya. Hal itu menjadi kebahagiaan terbesar bagi Janet, terlebih ia bisa menjalankan umroh dengan uang hasil kerja kerasnya, sekaligus sebagai hadiah anniversary pernikahannya dengan sang suami. Seperti diketahui, pedangdut berusia 35 tahun itu menikah untuk kedua kalinya dengan Danu Sofwan pada 11 November 2020 lalu. Sejak itu, Janet kerap menunjukkan kebahagiaan dan kemesraan dengan sang suami. Itu pertama kalinya Janet umroh dan nggak tahu kenapa. Mungkin kalau semua orang yang punya rezeki lebih bisa kapan saja untuk umroh. Tapi pada saat Janet meniatkan diri untuk keluar negeri pertama bersama pasangan itu ya nggak tahu kenapa. Kayak bukan tidak tertarik dengan negara lain ya, tapi destinasi yang paling tinggi menurut Janet adalah bisa ibadah umroh bareng-bareng. Makanya Janet hadiahkan itu untuk suami di hari anniversary pada saat kemarin itu. Ketika sampai di Baitullah, Insya Allah pecah. Nggak nyangka ya, karena ya seorang aku loh, manusia yang nggak sempurna, manusia yang banyak dosa. Kalau dibilang masih banyak kurangnya, rezeki juga alhamdulillah gitu masih bisa Janet cari, tapi nggak kayak orang lain mungkin gampang bisa pergi kapan aja. Janet kayak ngerasa bersyukurnya yang luar biasa, seorang aku gitu, aku bisa berangkat umroh gitu, juga membawa ibu bapak, membawa dengan Allah pasangkan dengan pasangan Janet gitu. Itu salah satu doa terbesar yang selalu Janet panjatkan sama Allah. Nah teman-teman, lalu doa apa yang dipanjatkan Janita Janet saat umroh sampai ia tak berhenti menangis? Apakah karena A. kebahagiaan keluarga, B. sukses karir, atau C. tidak tahu, atau malah D. momongan? Dan jangan lupa tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Nah teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Janita Janet menitikkan air mata ketika menceritakan betapa terharu dan penuh syukur dirinya dimudahkan untuk bisa mencium Hajar Aswad saat umroh. Baginya, itu benar-benar seperti mimpi yang menjadi nyata. Bahkan ia masih tak percaya, ia dan keluarganya bisa menginjakan kaki di kota suci Mekah. Dan dirinya bisa mencium Hajar Aswad meski saat itu ramai umat muslim lain yang berbondong-bondong untuk melakukan hal yang sama. Janet menjalankan rukun umrohnya, ambil mikot, terus tawaf untuk pertama kalinya, bener-bener kayak ngerasain gimana ya, semoga teman-teman juga bisa segera terpanggil, terketuk hatinya. Ini nikmat banget teman-teman, luar biasa. Ini aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Kayak
um, kita datang kepada kita datang kepada, aku ngerasanya gitu, datang ke rumah yang menciptakan kita lebih dari orang tua gitu. Kenapa aku bilang lebih dari orang tua? Allah segitu dekatnya gitu, selalu ngabul doa aku gitu. Jadi pas datang ke Baitullah, setelah tawaf umrohnya, baru kami bisa megang Ka'bah. Pada malamnya kami melakukan tawaf sunnah jam 2 malam setelah sholat malam. Kami hanya bisa untuk berdoa di depan Ka'bah, mencium rukun yamani. Rukun yamani itu dimana ketika itu adalah sunnah, kita bisa mengusap sama seperti Hajar Aswad. Ketika kita mengusap, maka kita berdoa bisa dihapuskan segala dosa-dosa. Alhamdulillah, malam itu setelah sholat malam, setelah rukun tawaf, Janet dan keluarga dilancarin untuk bisa mengusap rukun yamani, melakukan sunnah Rasul. Itu nikmat luar biasa ketika semua orang pun ingin menggapainya. Multazam, namanya multazam, dimana itu jaraknya dari Hajar Aswad ada sekitar 2 meter. Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, namanya multazam. Yang dimana kalau kita berdoa di sana, doa kita mustajab. Semua orang berlomba untuk berdoa di sana. Begitupun Janet, ya Allah, di depan Hajar Aswad, tapi dalam hati aku masih kayak belum punya, nggak mungkin karena orang laki-laki dari seluruh dunia, semua jamaah pada menuju Hajar Aswad, sedangkan Janet tuh kecil, kayak nggak mungkin aku kesana. Dan ada beberapa orang yang nggak bisa keluar ketika sudah itu, mungkin karena saking desak-desakannya. Orang ada yang sampai ketarik ininya ihramnya, ada yang ketarik ihramnya, bahkan ada yang sampai dorong. Dan mungkin untuk para akhwat harus agak berhati-hati ke sana karena bukan lawan kita. Orang-orang lain kita tuh laki-laki kebanyakan yang pada menuju Hajar Aswad. Jadi kita bisa menilai kemampuan kita, jangan terlalu memaksakan juga, karena kalau udah jatuh di sana mungkin ya walau alam kita nggak tahu. Kesana tuh seperti kayak kita lagi fisabilillah, kayak lagi berjuang pengen menggapai itu. Karena kalau apapun yang terjadi di sana, hampir setiap hari ada orang meninggal di sana. Dan masya Allah ya, orang-orang khusus, orang-orang yang terpilih yang bisa meninggal di sana itu benar langsung masuk surga insya Allah. Bagi Jenita Janet, meski dirinya seorang artis, untuk bisa pergi ke luar negeri ataupun menjalankan ibadah umroh bukanlah hal yang mudah. Ia harus bekerja keras demi mengumpulkan pundi-pundi rupiah terlebih dahulu. Meski kini, keinginan dirinya dengan mudah dituruti sang suami. Bagi pelantun lagu di Reject ini, dirinya menjadi semakin sensitif dan mudah menangis setelah menikah dan umroh, namun itu semua merupakan air mata bahagia. Ia pun bersyukur bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Lantas, benarkah Janet sempat menghadapi kendala saat awal mendaftar untuk umroh? Sedikit kesulitan pada saat mau mendaftar pada saat itu, tapi alhamdulillah tidak ada sesuatu yang menggoyahkan niat kami untuk ke sana. Mama bapak dari Bandung dengan persiapan yang lumayan pendek ya, sekitar 10 hari berangkat ke Jakarta untuk bisa mempersiapkan keberangkatan kami. Jadi Allah memang memberikan kemudahan, kelancaran untuk Janet bisa membawa kedua orang tua. Berikut Janet pun ngajak suami pada saat itu untuk umroh juga, dan suami ngajak ibu mertua untuk umroh ke sana. Jadi kita berenam umroh di sana. Alhamdulillah Allah kasih kelancaran dari mulai berangkat, dari mulai niat sih gitu ya. Dari mulai niat saya awalnya ngasih itu hadiah untuk kedua orang tua. Kebetulan itu juga cita-cita dari ibu bapak saya.
Dan alhamdulillah pada hari itu juga Janet udah niat dalam hati, ya Allah, semoga kita diberi kesehatan, kita diberi kelancaran. Padahal ya kita aja nggak pernah tahu gitu apa yang akan terjadi di sana. Sedangkan mendengar cerita-cerita teman-teman yang sudah ke sana, banyak kejadian-kejadian yang katanya apa yang kita perbuat di sini akan nanti kelihatan di sana, dan itu subhanallah nikmat banget ya. Nah teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya.